Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Nyamini SPD MMPD selaku pengawas TK Kecamatan Nganjuk. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'in wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dari Kamtibnas, Bapak dari Babinsa, dan Bapak Ibu wali murid serta undangan yang kami hormati pula yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi anak-anaknya semua di dalam, kasihan, nggak bisa melihat. Ya, sebetulnya event seperti ini selain Bapak Ibu wali murid, seharusnya anak-anak itu bisa melihat. Jadi temannya tampil ya seperti itu. Tapi ya karena tergantung kondisi tempat, situasi kondisi tempat, mungkin kedepannya dari kelurahan bisa melebarkan tempatnya ini ke timur atau ke misalnya di tingkat ya. Ya bisanya di tingkat ya, nggak jadi masalah. Jadi semua itu tergantung kita ya, niat kita. Nih, Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, alhamdulillah untuk kegiatan pentas seni di TK Dharma Wanita 2 Wermontok ini bisa berjalan. Saya yakin ini adalah campur tangan dari Bapak Ibu semuanya. Tanpa dukungan dari panjenengan semua, mustahil kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Baik itu yang Yun Sewu hari ini tidak hadir ataupun yang hadir di sini, yang jelas panjenengan semuanya sudah berjasa kepada TK binaan kami. Kebetulan TK Dharma Wanita 2 Wermontok ini adalah salah satu sekolah penggerak yang angkatan kedua. Jadi kami di tahap kedua itu ada 2 sekolah penggerak, yaitu TK Dharma Wanita 2 Wermontok dan satunya lagi adalah TK Pertiwi Balong Pacul. Dari sekian TK yang ada di Kecamatan Nganjuk, kalau saya sebutkan itu sekitar ada 43 lembaga TK. Yang menjadi sekolah penggerak dari angkatan 1 itu ada 2 lembaga atau 2 TK.
angkatan 2 ada 2 TK, dan angkatan 3 ada 2 TK. Jadi ini TK Dharma Wanita 2 Warumoto ini adalah TK penggerak yang luar biasa. Luar biasa dalam arti apa? Karena untuk menentukan kriteria sekolah penggerak itu bukan main sulitnya. Jadi panjenengan berbanggalah kalau murid-muridnya atau putra-putranya ya, putra-putranya dididik, dibina oleh guru-guru yang menjadi sekolah penggerak. Karena beliau-beliaunya itu sudah dilatih, didiklat sampai 1 bulan. Jadi bukan main perjuangan mereka. Mudah-mudahan dari perjuangan guru-gurunya bisa membuahkan generasi penerus bangsa yang hebat, yang bermartabat, yang bisa dibanggakan oleh orang tua juga nusa dan bangsa. Itu arah dari sekolah penggerak. Kemudian yang kedua, bahwa di tahun pelajaran 2023-24 nanti untuk kegiatan pembelajarannya ini utamanya yang di TK ya. Yang di TK karena pendaftaran kan sudah dimulai bulan Maret. Nggih Bu Depi, sekarang sudah tutup. Sudah dapat murid berapa Bu Depi? Insya Allah 20. Nah 20 itu sebetulnya sudah melebihi pagu. Jadi seharusnya itu hanya 15. Ini mestinya secara aturan nggak boleh melebihi pagu. Seharusnya Bu Depi hanya menerima 15 untuk kelompok A. Tapi mungkin karena situasi ya, mungkin tempatnya yang dekat dengan sekolahan mau ditolak ya nggak enak. Gitu. Nah, kok gek terus gurunya di demo. Mosok omahe cedek karo sekolahan gak ditompo. Nah, mungkin seperti itu. Dan tapi juga mohon maaf dengan adanya kelas yang nyun sewu mungkin sangat terbatas ya ruangannya, kemudian dipenuhi dengan anak sekian, tentunya anaknya tidak sebebas seperti standar di Sapras. Ya wis rada umpel-umpelan lah istilahnya begitu. Tapi yang penting adalah ilmunya. Ilmunya baik itu ilmu tentang akademik ataupun yang kaitannya dengan sikap perilaku. Ini terutama dan sewu nggih, kalau untuk anak PAUD atau TK ini yang diutamakan adalah perilaku anak, pembiasaan anak, itu yang diutamakan. Sedangkan untuk akademik, istilahnya yang membaca, menulis, berhitung, itu sebetulnya nomor 2. Tapi apa enggak boleh diajarkan? Boleh. Tapi yang utama adalah pembiasaan dan perilaku baik terhadap anak-anak TK. Contoh, kalau nyun sewu nggih, anak sudah dibiasakan sejak kecil itu harus tawaduk dengan orang tua. Sampai besar pun dia akan terbiasa seperti itu. Dan untuk membentuk karakter daripada anak-anak itu sulitnya bukan main. Iya Pak ya Bu? Iya, contoh nggih. Mungkin di rumah panjenengan biasa memberikan pembiasaan yang baik. Habis bangun tidur harus merapikan tempat tidur, contoh. Atau habis bangun tidur tidak boleh menangis. Itu kan menanamkan kebiasaan seperti itu sulit. Tapi kalau yang tidak biasa, mungkin habis bangun tidur ya sudah langsung lari. Nah itu. Ada enggak yang seperti itu anak kita? Tentunya pasti ada. Nah itulah, jadi pembiasaan-pembiasaan itu yang harus kita tanamkan ke anak-anak. Termasuk bangun
tidur itu harus tepat waktu, belajar, bermain itu tepat waktu. Itu yang utama yang harus kita berikan ke anak-anak kita. Nah itu pun kalau nyun sewu hanya dipasrah nih, diserahkan kepada guru, nggak bisa Bu. Harus ada dukungan dari wali murid. Jadi Bapak Ibu nggih, kalau putranya pulang sekolah, nah seperti itulah nggih. Anak-anak biasanya kalau ada pesawat langsung melihat, seperti itu anak-anak. Nah, saya ulangi, jadi kalau gurunya sudah memberikan suatu pembelajaran, tolong sampai di rumah itu ditanya Bu, tadi sama Bu guru diberi kegiatan apa, hanya itu saja, sehingga bisa nyambung. Anak bisa mengingat, oh saya tadi diajari menyanyi contoh, oh saya tadi diajari menggambar. Nah, hanya sekedar itu saja, tapi selalu diingatkan oleh orang tua. Kalau anak PAUD seperti itu. Tapi nyun sewu, ini kebanyakan kalau orang tua itu tuntutannya pasti keluar dari TK atau lulus dari TK, anaknya harus bisa membaca, menulis, berhitung. Betul enggak? Itu merupakan kebanggaan tersendiri oleh orang tua. Wis bangga pokoknya nek anake metu putrane nggih, putranya keluar dari TK sudah bisa membaca. Itu kebanggaannya luar biasa. Tapi tidak tahu penjenengan prosesnya bagaimana. Nah, itulah yang harus kita perhatikan anak-anak kita. Kalau anak bisa membaca, menulis, berhitung di usia 4 tahun, 3 tahun sudah bisa, itu kita harus melihat prosesnya. Prosesnya itu mengalir sesuai dengan kemampuan anak, ataupun drilling. Drilling itu dipaksa Bu. Arep SD, ayo kudu iso maca, sampai gak iso dicuwetoti karo ibuke. Nah, ada ndak yang seperti itu? Nah itu ambisi orang tua, kasihan anak-anak kita dipaksa, diperkosa. Penjenengan mau ndak diperkosa? Nah ya, nggak enak kan? Nah, jadi biar perkembangannya itu mengalir seperti usianya, sesuai tahap-tahap. Kalau anak bisa mengikuti tahap perkembangannya, insya Allah nanti di kelas SD dia nggak jenuh. Tapi kalau di TK sudah dipaksa harus bisa membaca, menulis, berhitung, nanti di SD kelas 4 anak itu sudah jenuh, akhirnya malas untuk belajar. Ya, jadi saya titip kepada orang tua wali murid, membaca, menulis, berhitung boleh, tapi tidak dipaksakan untuk anak usia TK. Dan cara mengajarnya itu harus dengan media yang nyata. Contoh di WA itu banyak kasus ya Bu ya. Diajari oleh orang tua, gambarnya ayam. Di situ tulisannya jago, tapi ditanya anaknya, hurufnya apa? Hafal huruf J, terus berikutnya A, G, O, dibaca pitik. Nah, seperti itu. Nah, berarti anak kan belum waktunya Bunda. Suruh ngulangi lagi, ya tetap dibaca, padahal mestinya dia sudah bisa mengejar J, A, G, O, sudah tahu. Tapi suruh baca, kembali lagi. Apa? J, A, G, O, dibaca pitik, tanda begitu. Lah itu karena tidak melalui proses. Itu nggih. Kemudian saya pesan lagi kepada Bapak Ibu wali murid, tolong anak-anaknya atau putranya dikendalikan dalam melihat gadget. Nah ini yang sewu. Jadi kadang anak-anak kita sekarang itu sukanya
asik dengan dunianya sendiri. Kalau sudah diberi HP, dia nyaman, tapi nggak tahu apa yang dilihat itu bermanfaat atau enggak untuk anak-anak. Jadi tolong, boleh kita kenalkan HP boleh, tapi harus dibatasi. Kasihan anak-anak kita nanti kalau selalu melihat di gadget, karena itu bisa mempengaruhi psikologis daripada anak-anak kita. Ini sudah ada banyak kejadian bahwa anak mulai awal dini itu sudah selalu melihat HP, sehingga dia sudah tidak mengenal dengan lingkungan sekitar. Kalau dilarang, marah-marah. Tapi kebanyakan ibu-ibu kita, orang tua kita, wes timbang nangis, HP-nya diberikan, betul enggak? Nah, itulah yang harus kita batasi. Supaya apa? Anak selain mengenal IT, tapi tetap harus bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jangankan kok penjenengan, kita sendiri ya. Kalau ada sesuatu hal, mungkin pertemuan atau rapat, sudah asik dengan HP-nya sendiri. Mungkin apa yang disampaikan oleh narasumber atau oleh orang yang memberi materi, sambil didengarkan aja, tapi asik dengan ini. Betul enggak? Nah, itulah yang pembiasaan yang mungkin harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Jadi silahkan anak tetap harus diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Banyak sekarang contoh, kok numpak bis ge, nggak ada yang dulu kan, Bu rumahnya mana, Mas rumahnya mana, mau turun kemana. Dulu kan seperti itu waktu belum ada HP. Tapi sekarang nunggu jejer, nggak mau tahu, sudah asik dengan HP-nya sendiri. Nah, itulah, jadi ada plus dan minusnya. Ya, itu mungkin yang perlu saya sampaikan ke ibu-ibu. Satu lagi, tolong setelah putra-putri penjenengan lulus dari TK, tetap harus ada pendampingan. Jadi ini di program transisi PAUD SD ada 2 minggu untuk mendampingi anak pindah dari TK ke SD. Diperbolehkan orang tua mendampingi anak pindah di SD selama 2 minggu. Jadi 3 hari itu untuk perkenalan baik dengan sekolahan, dengan orang tua, dengan guru yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian yang 10 hari itu adalah untuk MPLS, terutama itu adalah tugasnya guru-guru untuk mengobservasi peserta didik yang ada di lembaga itu. Jadi mohon untuk ibu-ibu tetap, saya yakin kadang begini, saking senangnya atau bangganya anaknya masuk SD, bahkan melebihi yang mestinya tidak harus dilakukan oleh orang tua. Mungkin itu ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nyamini SPD MMPD atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Devi Rahmawati Solihah SE SPD selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 2 Werungoto. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Selawat dan salam kami
panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana waktu ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kerawuhanipun Bapak Ibu semua, khususnya yang saya hormati Ibu Nyamini selaku pengawas TK Kecamatan Nganjuk, Bapak Danang selaku Babin Kamtibnas, Bapak Randio selaku Babinsa, dan Ibu Nini perwakilan dari SDN Murungoto 1. Di sini saya tidak panjang lebar karena sudah siang, di mana kami ingin mengingatkan lagi bahwa kita di sini adalah di dalam satu naungan, satu visi misi di TK Dharma Wanita 2 Werungoto, yaitu dengan visi misi menjadikan generasi beriman, mandiri, sehat, dan kreatif. Selama 2 tahun anak-anak mengembang pendidikan di sini, dan pada akhirnya kita bisa mengadakan pentas seni dan pelepasan kelompok B, di mana pada momen ini adalah momen terberat bagi kami, bagi guru-guru, karena anak-anak yang dulu masuk di kelompok A masih begitu butuh perjuangan untuk di kelompok A kan belum lepas dengan orang tua. Bagaimana cara kita untuk melepas dengan orang tua, bagaimana kita mendidik untuk mandiri, bagaimana untuk mendidik kita agar anak-anak itu tidak ngapunten nangisan, bagaimana untuk mendidik anak-anak itu agar bertanggung jawab khususnya untuk dirinya sendiri. Itu adalah tantangan yang terberat untuk kami. Dan alhamdulillah atas kerjasama Bapak Ibu wali murid dan semua pemangku kepentingan masyarakat di Werungoto ini, kita bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang berbudi pekerti baik, anak-anak yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Mari kita ibu-ibu sekalian, karena di sini kebanyakan wali murid kita adalah ibu-ibu yang hadir. Mari kita bersama-sama dalam momen ini untuk melepas anak-anak di kelompok B untuk ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SD. Semoga di SD anak-anak tidak lupa dengan pembiasaannya setiap hari. Kalau kita di pagi hari di sini dibiasakan untuk menghafal bacaan surat-surat pendek, doa-doa sehari-hari, jangan lupa di rumah untuk diaplikasikan. Jadi bukan hanya di sekolahan saja, tapi di rumah Bapak Ibu mohon untuk mengingatkannya kembali. Jangan dibiarkan saja, biar hafalannya tidak lupa. Oke. Sanggup Bapak Ibu sekalian? Sanggup? Kalau di sekolahan anak-anak sanggup bersama bu gurunya, insya Allah di rumah juga bisa. Okay? Itu adalah misi kami, visi kami, yaitu menjadikan anak-anak yang mandiri dan berkarakter tadi. Dan terima kasih untuk wali murid semua atas kerjasamanya, atas dukungannya, atas apalagi sumbangsihnya kepada lembaga kami. Dan akhirul kata, rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus semangat belajar. Bukan hanya anak-anaknya saja, di sini ibu gurunya, orang tuanya, dan semua insya Allah harus semangat untuk belajar. Karena itu adalah salah satu tuntutan kita kalau kita mencari ilmu adalah barokah untuk diri kita sendiri. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi atas
Acara selanjutnya adalah persembahan senam pelajar Pancasila oleh siswi kelompok A. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Ini pangapunten kula pamit wonten kegiatan. Padahal Acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan wali murid kelompok B kepada yang bertugas. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah serta Ibu Ketua Yayasan, Ibu Pengawas TK dan juga Kepala Sekolah TK serta Ibu Guru semua yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya, karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini.
para hadirin yang saya hormati. Saya berdiri di sini untuk mewakili teman-teman wali murid kelompok B untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di acara perpisahan ini. Selama ini kami menyekolahkan anak-anak di sini. Kami selaku wali murid mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ibu guru yang telah mendidik serta mengajar putra-putri kami dengan sabar dan tak kenal lelah, sehingga anak-anak menjadi lebih baik dan memiliki karakter baik. Semoga anak-anak kami semua dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, serta dapat menjadi anak-anak yang membanggakan bagi kita semua, serta dapat mencapai semua yang dicita-citakan anak-anak. Untuk ibu guru, semua kami mendoakan semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan semua kegiatannya, agar dapat mencetak generasi yang beriman serta memiliki karakter kepribadian yang baik. Dan apabila semua selaku wali murid memiliki kesalahan serta kesilapan, baik tutur kata maupun perbuatan yang melukai hati ibu guru semua, kami memohon maaf. Semoga silaturahmi kita semua tetap terjalin dengan baik. Akhir kata, saya mengucapkan sekian dan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sukses selalu untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu prosesi pelepasan. Kepada ibu guru, waktu dan tempat kami silakan. Yang pertama ada Ananda Aji Cahyono, putra dari Ibu Siti Juwaria. Yang ketiga ada Alfiano Andrea Huda, putra dari Bapak Samsul Huda. Yang keempat ada Ananda Ami Puspita Yuwanto, putri dari Ibu Puji Rahayu.
Yang kelima ada Ananda Anila Bijina, putri dari Bapak Pujianto. Ahmad Saputra, putra dari Ibu Sumarni. Yang ketujuh ada Ananda Askaira Wahyu Purbaningrum, putri dari Bapak Yudi Setiawan. Ada Ananda Azril Reswan Arifandra, putra dari Bapak Ahmad Arifudin. Yang ke-10 ada Ananda Dina Rifana Ayunda, putri dari Bapak Suhendri. Ada Ananda Fatandona Putra Al-Kahfi, putra dari Bapak Doni Abisas Putro. Yang ke-12 ada Ananda Maulana Putra Aroyan, putra dari Bapak Gunawi Setiawan. Ada Ananda Muh Arya Setiawan Pratama, putra dari Bapak Sunarto.
dari Bapak Prayitno. Ada Ananda Nasya Arsalina, putri dari Ibu Eva Agustin. Ada Ananda Natasha Kalvinasari, putri dari Ibu Prodima. Yang ke-17 ada Ananda Aditya Arsalam, putra dari Bapak Sunarsi. Ada Rasya Elisha Sahila Putri, putri dari Bapak Muhammad Khairul Amin. Ada Ananda Sabrina, putri dari Bapak Effendi. Ada Ananda Sivana Sakila Kairina, putri dari Bapak Agus Jumadi.